Bab 501/508 Kesengsaraan Guntur. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiaowu penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Mendengar ini, Phoenix menghentikan baptisan darah. Namun, Yan Yin buru-buru mengeluarkan satu set pakaian dari wadah pemandu jiwa dan mengenakannya di tubuhnya. Sayangnya, darahmu terlalu rendah, kata Phoenix, hanya 0,1% yang dimurnikan. Tidak apa-apa, Yan Mei menjawab dengan lemah, aku bisa merasakan bahwa kekuatan roh di tubuhku telah berubah dari level 93 ke level 96. Terima kasih Senior Phoenix atas hadiahnya. Ya, Phoenix mengangguk. Setelah itu, Yan Mei berjalan ke darat. Setelah melihat Chukin, kepalanya mengarah ke paling kiri, dan Chukin berada di paling kanan. Senior Phoenix, Lan Jinger berkata, apakah aku harus dibakar untuk menerima baptisan darah? Ya, Phoenix mengangguk. Ketika Lan Jinger mendengar kata-kata itu, dia tidak terlalu malu, jadi dia melepas pakaiannya dan menyerahkannya kepada Chukin. Chukin, bantu aku menyimpannya. Dalam hal ini, kecuali Chukin yang berjenis kelamin berbeda, yang lainnya berjenis kelamin sama, jadi dia secara alami tidak perlu menutupi terlalu banyak. Selain itu, Chukin telah melihatnya berkali-kali sejak lama, dan itu tidak masalah. Setelah itu, Lan Jinger berjalan ke tengah kolam dengan tulus, dan langsung memanggil cincin roh Wuhun. Menantu perempuanku baik, kamu bisa melihatnya secara terbuka. Chukin bergumam sambil menatap Lan Jinger. Chukin, apa yang kamu bicarakan? Wang Qiwer di samping bertanya kepada Chukin ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak ada, Chukin menggelengkan kepalanya. Hei, apa itu? Pada saat ini, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul, dan di kolam darah di bawah kaki Lan Jinger, totem api Phoenix tiba-tiba muncul. Totem Phoenix. King Long dan Phoenix berteriak kaget pada saat yang sama. Sepertinya wanita ini memiliki potensi yang tak terbatas. King Long menambahkan, selama proses Lan Jinger, tampaknya tidak ada jeritan kesedihan, dan dia berhasil menyelesaikan seluruh proses pembaptisan darah. Pada saat ini, semburan fluktuasi energi super menyebar dari tubuh Lan Jinger, membuat Chukin dan yang lainnya tampak terkejut. Ini adalah kekuatan limit Dowo. Chukin dan Long Huang berteriak bersamaan. Tidak buruk, Phoenix berkata, garis keturunan Lan Jinger telah dimurnikan hingga 5% yang mencengangkan. Kekuatannya saat ini seharusnya sebanding dengan seorang dewa. Namun, dunia ini dikunci oleh yang kuat dan kekurangan beberapa peluang. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, klan Phoenix kemungkinan besar akan melahirkan seorang prajurit tingkat raja baru. Hahaha, King Long tertawa, selamat Phoenix, warisan keluarga Phoenixmu penuh harapan. Terima kasih, Senior Phoenix atas hadiahnya. Lan Jinger berdiri dan berkata dengan hormat kepada Phoenix. Pemurnian garis keturunan Phoenix secara langsung menyebabkannya melambung dari level ke-96 ke batas ke-99, yaitu Douluo, dewa normal, dewa palsu, dewa setengah dewa. Bagaimana mungkin ini tidak mengasyikkan? Ya, Phoenix mengangguk pelan. Setelah itu, Lan Jinger langsung mendarat, dan terbang ke arah Chukin. Chukin, aku telah mencapai alam Douluo. Bukankah seharusnya seperti ini? Chukin tersenyum lembut padanya. Selamat, Saudari Jinger, Wang Qiwer berkata dari lubuk hatinya. Dia memiliki saudari yang luar biasa. Long Huang dan Sui Binger, Long Ling juga menunjukkan senyum cerah. Selanjutnya, Long Ling, Sui Binger, Mu Laolan, dan Dragon Phoenix dibaptis dengan darah satu persatu. Wang Qiwer akhirnya menembus batas cincin roh menjadi 200.000 tahun, dan jika dijumlahkan, kekuatan rohnya mencapai level 96. Long Ling telah mencapai Soul Sage dari Soul Emperor, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ini hanya dibatasi oleh Soul Ring. Situasi Qian-Qian dan Mu Laolan mirip dengan Long Ling, dan mereka masing-masing menjadi Soul Emperor level 70 dan Soul Sage level 80. Hanya Spirit Ring yang dibutuhkan untuk maju. Sui Binger juga memiliki Spirit Ring yang dianugerahkan dewa, jadi dia langsung mencapai level 88 langsung dari Soul Sage level 74, ditambah Spirit Ring 200.000 tahun yang dianugerahkan dewa level 80. Total 14 level telah ditingkatkan. Garis keturunan kekuatan tinggi Dragon Phoenix berwarna darah juga memungkinkan basis kultivasinya untuk langsung naik ke alam setengah dewa, hanya satu langkah dari dewa. Ziji dapat dikatakan paling menguntungkan. Dengan darah murni Raja Naga,
dia telah dimurnikan sebesar 8%, dan basis kultivasi binatang buas jiwa telah langsung dipromosikan menjadi 600.000 tahun dari 200.000 tahun. Dan ditambah dengan kekuatan unik yang dianugerahkan oleh garis keturunan naga Azure, dia saat ini, memilih Ditian, itu mungkin tidak terkalahkan. Perlu disebutkan bahwa Mulaolan, seperti Yan Mei, pakaiannya terbakar oleh api, membuat Chu dan Qin menjadi pesta untuk matanya. Chu Qin, kamu satu-satunya yang tersisa. King Long menoleh ke Chu Qin. Hei, King Long, bisakah garis keturunanmu dimurnikan? Pada saat ini, Chu Qin diam-diam berkata dalam hatinya, ke arah Raja Naga bermata biru di ruang dalam. Tidak untuk saat ini, King Yan Longwang menjawab, namun, setelah kamu memurnikannya, Chu Qin, kita akan mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Itu saja, Chu Qin tersenyum sedikit dan berjalan ke kolam darah. Chu Qin datang ke tengah kolam. Baptisan darah. Diiringi teriakan King Long, kolam tempat dia dan Chu Qin berada, berubah menjadi darah. Dan pada saat berikutnya, tubuh Chu Qin mulai bersinar dengan darah, dan pada saat yang sama seekor naga biru yang terlihat jelas mulai melayang di sekitarnya. Hei, bagaimana mungkin metode kebangkitan Chu Qin berbeda dari kita? Sui Binger berkata dengan heran. Ya, bagaimana mungkin ada naga biru di sekitar tubuh Chu Qin? Wang Qiuer mengikuti dengan heran. Ini adalah, jangankan mereka, King Long terkejut, garis keturunan berubah menjadi naga. Itu benar-benar berubah menjadi naga dengan darah. Garis keturunan Azure Dragon manusia ini telah mencapai 10%. Feng Huang juga mengikuti dengan gembira, sepertinya King Long, yang kamu tunggu, ada di sini. Hahaha, siapa yang akan mengatakan tidak? King Long berkata sambil tersenyum, namun, tidak terlalu dini untuk bahagia. Apakah masih belum diketahui apakah itu dapat menahan 10% dari bencana guntur garis keturunan? Senyum King Long tiba-tiba berhenti, menjadi sedikit serius. Mendengar dialog antara King Long dan Phoenix, kegembiraan asli para gadis juga menghilang. Mereka menatap Chu Qin dengan penuh perhatian. Pada saat ini, langit biru dan awan putih di atas tiba-tiba berubah menjadi warna merah darah. Di antara awan merah darah, beberapa guntur berwarna darah mulai berkumpul seketika, dan akhirnya mencapai tingkat yang bergejolak. Ini adalah kesengsaraan guntur dari binatang jiwa 100.000 tahun. Ziji mengangkat kepalanya, melihat kesengsaraan guntur berdarah yang mengerikan ini, dia tidak bisa menahan rasa terkejut. Intensitas guntur berdarah milik saudara Chu Qin, bukankah seharusnya itu adalah kesengsaraan guntur selama 900.000 tahun? Wang Qiuer panik. Jika binatang jiwa ingin menjadi binatang jiwa 100.000 tahun, ia harus selamat dari kesengsaraan guntur dari binatang jiwa 100.000 tahun, yang juga disebut kesengsaraan guntur berdarah. Dan di masa depan, setiap 100.000 tahun, mereka akan mengalami malapetaka. Setelah melewatinya, mereka dapat hidup selama 100.000 tahun lagi. Dan perampokan guntur berdarah Chu Qin, dan perampokan guntur binatang buas jiwa 100.000 tahun sangat banyak. Qiuer, kesengsaraan guntur 900.000 tahun, maka kau benar-benar meremehkanku, dan kau meremehkan 10% dari garis keturunan naga Azure. King Long tersenyum dingin. Begitu suara King Long jatuh, guntur dan awan berwarna darah murni itu tiba-tiba menunjukkan sedikit cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini dengan cepat membesar, dan akhirnya menelan awan guntur berwarna darah itu sepenuhnya dan berubah menjadi warna emas yang cemerlang. Kesengsaraan guntur emas. Kesengsaraan naga transformasi. Ziji, Wang Qiuer berteriak bersamaan. Kesengsaraan transformasi naga, yaitu kesengsaraan guntur jutaan tahun. Saudari Ziji, saudara Chu Qin, bisakah kau menahannya? Wang Qiuer meremas telapak tangan Ziji dengan erat dan berkata dengan sangat khawatir. Tidak masalah, siapa dia, Chu Qin? Ziji berkata dengan percaya diri. Ya, saudari Ziji benar. Lan Jinger dan Long Ling juga mengikuti. Long Qianqian bahkan menutup matanya langsung, seolah sedang berdoa. Mata yang glamor itu juga penuh dengan kekhawatiran. Selain itu, tingkat kekhawatirannya tidak kalah dengan Wang Qiuer, Lan Jinger, Long Huang dan yang lainnya. Chu Qin saat ini juga merasakan guntur dari Skyrim, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, semua pikiran yang mengganggu harus dibuang. Semua pergi. Feng Huang berteriak pada saat ini. Boom! Setelah semua orang mundur, sinar guntur dengan diameter 10 meter langsung menuju dahi Chu Qin.
Ketika sinar petir hendak mengenai tubuh Chukin berwarna merah dan emas dan dua sinar cahaya melesat keluar. Di antara kedua sinar cahaya itu tidak ada yang lain, itu adalah dua senjata ilahinya, pedang Sura dan Trisula Dewa Laut. Bang! Namun, itu terdengar seperti bom yang hendak menembus gendang telinga seseorang, dan sinar petir emas menyambar kedua artefak itu. Guntur dan sinar petir ini mengerikan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat Ziji, Lanjinger, dan naga Phoenix semuanya ketakutan. Mereka percaya bahwa berdiri di bawah sinar cahaya, mereka kemungkinan akan langsung terpotong menjadi abu. Faktanya juga benar. Dalam sekejap, kedua sinar petir itu mulai bergoyang, seolah-olah mereka tidak dapat menahannya. Chukin merasakan pemandangan ini, dan 9 cincin roh berwarna merah, 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 emas, emas, dan emas menyala tepat di bawah kakinya, dan pada saat yang sama, seluruh tubuh mulai menjadi naga. Pada saat roh bela diri Chukin Qinglong muncul, kekuatan rohnya yang kuat melesat ke langit seperti pelangi yang panjang. Di bawah berkah kekuatan roh ini, kedua artefak itu akhirnya berdiri kokoh di depan sinar guntur emas. Chukin menghadapi sinar guntur dan kilat selama 3 menit. Jika bukan karena ruang yang diciptakan oleh Phoenix dan naga Azure, itu akan menjadi tanah longsor dan ruang itu akan hancur jika ditempatkan di luar. Meski begitu, akibat yang kuat menyebar ke setiap sudut ruang binatang suci ini. Sebagai upaya terakhir, 3 orang Ziji hanya bisa menggunakan kekuatan roh mereka untuk menjaga Sui Binger dan yang lainnya. Jika tidak demikian, Sui Binger dan yang lainnya kemungkinan akan tersengat listrik menjadi terak. Seorang manusia, bukan dewa, dapat memiliki kekuatan sekuat itu. Phoenix mendesah. Phoenix, kamu salah. Meskipun dia bukan dewa, dia sama sekali tidak lebih lemah dari dewa. Hanya saja dewa dari alam dewa benua Douro mengendalikan jalan menuju keilahian. Kali ini, setelah dibaptis oleh darahku, manusia ini, kemungkinan besar akan mematahkan batasan ini. Qinglong berkata dengan serius, 10%, bagus, dalam hal ini, garis keturunan Qinglongku tidak akan mengering. Begitu suara Qinglong jatuh, pilar guntur setinggi 10 meter di atas kepala Chu Qin tiba-tiba melebar lagi. Apa? Orang ini, secara aktif memurnikan garis keturunan. Pupil mata Qinglong sedikit terbuka. Lei Jie, jadilah lebih kuat. Ini adalah faktanya. Chu Qin menemukan bahwa, meskipun menyakitkan untuk berdiri di kolam darah dan menahan guntur besar yang jatuh dari langit, dia menemukan bahwa kekuatan garis keturunan di tubuhnya terus meningkat. Oleh karena itu, Chu Qin secara aktif mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk bergabung dengan peningkatan darah di tubuhnya. Tidak, Chu Qin, Qinglong berteriak cemas, begitu kau tidak tahan dengan guntur, kau akan selamanya. Transformasi Dewa Naga, Long Shen Yu, tubuh sejati Qinglong, buka. Chu Qin sepertinya tidak mendengar kata-kata Qinglong, atau dia tidak ingin mendengarkan. Dia memiliki kendali dan pemahaman yang hebat atas kekuatannya sendiri. Aku melihat bahwa dia langsung menggunakan semua kartu hold dan metodenya. Dengan berkah dari tubuh sejati Azure Dragon dan makna mendalam dari 2 Dewa Naga, atribut Chu dan Qin sekali lagi mengantarkan peningkatan yang substansial. Orang ini masih bisa meningkat. Qinglong terkejut. Kau tahu, Chu Qin saat ini tidak memiliki status dewa, dan kekuatannya terbatas. Jika dia mendapatkan posisi dewa, seberapa kuat kelihatannya? Chu Qin, ayo. Meskipun Sui Binger dan yang lainnya tidak tahu apa yang dilakukan Chu Qin, mereka berkeringat di hati mereka ketika mereka melihat sinar petir yang semakin besar. Boom! Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Pada saat tubuh asli naga biru muncul di kaki Chu Qin, pilar petir di atas kepalanya juga berlipat ganda. Pada saat yang sama, Chu Qin mengambil inisiatif untuk menyerang, dan dia mendorong naga biru itu lurus ke atas langit, mencapai titik kritis di mana 2 artefak dan sinar petir bersilangan. Detik berikutnya, disertai dengan raungan naga yang bergema di langit, Chu Qin, yang sudah dewasa, menggenggam 2 artefak di tangannya, dan langsung membelah sinar petir. Dalam sekejap, langit yang penuh dengan awan petir dan sinar petir benar-benar menghilang, dan Chu Qin menggenggam artefak di tangannya dan jatuh kembali ke genangan darah. Berhasil, Qinglong dan Feng Huang berkata dengan gembira setelah Chu Qin benar-benar membelah sinar guntur. Chu Qin, setelah melihat keberhasilan Chu Qin, Ziji dan yang lainnya langsung ingin mencondongkan tubuh. Jangan ke sana, namun, mereka dihentikan oleh Qinglong dan Phoenix.
Benar saja, beberapa guntur dan kilat emas muncul di tubuh Chukin saat ini. Guntur dan kilat memenuhi seluruh tubuhnya, mengamuk di kulitnya dengan gila, menghancurkan kulitnya setiap inci. Leluhur Qinglong, Chukin, ada apa? Teriak Ziyi. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Qinglong tersenyum, Lei Jie telah diambil alih olehnya. Dia sedang membentuk kembali tubuhnya. Benar saja, kulit Chukin tidak rusak. Sebaliknya, itu digantikan oleh beberapa sisik biru emas, dan sisik-sisik itu dengan cepat menghilang, berubah menjadi kulit yang lebih berkilau, kencang, dan sebening kristal. Melihat kulit Chukin yang baru, hati dan jiwa Sui Binger dan yang lainnya berembus. Chukin awalnya tampan dan tidak masuk akal, tetapi sekarang dia memiliki kulit yang begitu sempurna, mereka tidak sabar untuk langsung bergegas melihat kelebihan Chukin. Dan kekurangannya tidak berubah. Yan Mei dan bahkan Mu Laolan sangat tertarik pada Chu dan Qin. Pria yang tampan, sempurna, dan kuat, siapa yang tidak bingung. Pada saat ini, metamorfosis kulit Chukin telah sepenuhnya berhasil, dan bahkan pakaiannya telah dikenakan. Tampaknya Chukin tidak banyak berubah. Hanya Chukin yang tahu bahwa energi yang terkandung dalam tubuhnya saat ini telah menjadi di luar imajinasi. Saya tidak tahu berapa kali sebelumnya. Terutama perubahan dalam tubuhnya, dia memiliki perasaan samar bahwa dia sekarang, dengan tubuh fisik ini saja, dapat membunuh seorang Douro yang tak tertandingi. Ini tidak berlebihan. Selamat, Chukin, selamat atas kebangkitan 20% dari garis keturunan Qinglong. Qinglong berkata dengan gembira saat dia bergerak menuju Chukin. 20%. Chukin dan semua gadis agak terkejut. Iya. Qinglong mengangguk, kau tahu, Dewa Naga, prajurit terbaik dari klan Naga, hanya mencapai 25% di puncaknya. Selain itu, dia adalah naga alami dan memiliki bonus alami tertentu. Dalam arti tertentu, level garis keturunan kebangkitanmu telah melampaui Dewa Naga. Bisa dikatakan, mungkin kau tidak mengerti. Saat ini, kau sudah memiliki tubuh seorang raja sejati. Kata Qinglong, tubuh Raja Dewa. Rao adalah Chukin, semuanya sedikit terkejut. Ya, meskipun kekuatan jiwamu, aku tidak tahu seberapa kuat dewa itu. Kau hanya dapat mengujinya sendiri. Bagaimanapun, segel dunia masih ada di sana. Tetapi tubuhmu, bahkan senjata ilahi, mungkin tidak dapat menembus. Kata Qinglong dengan tegas. Chukin segera mengerti. Tampaknya kemampuannya untuk membunuh Peerless Dowo dengan tubuh fisiknya jelas bukan fantasi. Kesepakatan ini terlalu hemat biaya, dan dia menderita kesengsaraan guntur dan berevolusi menjadi tubuh Raja Dewa. Dia bahkan sedikit menyesalinya, mengapa dia tidak mengambilnya lebih banyak sekarang. Tentu saja, Chukin masih masuk akal, jika perampokan guntur hanya menambahkan sedikit lagi, dia mungkin akan terbunuh di tempat. Selain itu, Chukin, poin terpenting. Qinglong melanjutkan, hah, apa itu? Chukin bertanya dengan heran. Setelah garis keturunan naga Azure menembus 10%, itu dapat diwariskan. Artinya, garis keturunan naga Azure yang tersembunyi di tubuhmu dapat diwariskan kepada keturunanmu, dan keturunanmu akan lahir kuat. Selain itu, pasanganmu juga bisa mendapatkan beberapa kekuatan warisan darah yang kuat. Pasanganku, mata Chukin berbinar, keturunan tidak terlalu penting baginya. Pasangan, poin ini terlalu penting. Ya, selama kamu telah berhubungan denganmu pada jarak negatif di atas tubuhmu, kamu dapat menikmati kekuatan darahmu. Qinglong mengiyakan. Hei, sepertinya itu benar. Sui Binger berkata dengan heran, kekuatan rohku telah meningkat 2 tingkat. Aku juga, Longling mengikuti. Baru saja, kekuatan roh mereka meningkat 2 tingkat. Sui Binger langsung mencapai tingkat kengerian kontra tingkat 90, sementara Longling masih di tingkat 70, lagi pula, tidak ada cincin roh. Kenapa? Aku tidak merasakannya. Ziyi bertanya dengan sedikit bingung. Karena darahmu cukup kuat, jadi tidak ada pertumbuhan. Qinglong berkata, dan Lan Jing'er, Long Huang, kalian berdua, harus ada pertumbuhan. Ya, Lan Jing'er berkata dengan gembira, hanya saja, sepertinya kita telah mencapai batasnya. Ya, Qinglong mengangguk, garis keturunan Phoenix ditambah garis keturunan Qinglong, kalian berdua akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Tunggu, sepertinya aku juga sudah membaik. Kata Chukin dengan heran. Dia merasa bahwa selain kekuatan Azure Dragon, ada kekuatan api yang mengamuk lainnya.
Itu karena darah Lanjinger juga 10%, jadi kalian juga bisa mendapatkan manfaatnya secara alami. Kata Phoenix. Lagi pula, Lanjinger, Chukin, kalian berdua memiliki 10% kekuatan dalam darah binatang suci. Jika kalian lebih banyak kawin, kalian bisa terus meningkatkan kekuatan satu sama lain. Chukin tersenyum tipis dan langsung mengerti. Dan Lanjinger juga tersipu di wajah cantiknya. Hei, dengan kata lain, kawin akan meningkat. Wang Qiwer berkata dengan heran, bukankah itu berarti para suster di luar semuanya telah meningkat? Ya, Chukin dan para gadis sangat gembira pada saat yang sama. Di luar, ruang binatang suci, Bibi Dong, Xiao Wu dan yang lainnya sedang menunggu di sini. Aku sudah lama di dalam, Chukin, kapan aku akan keluar? Xiao Wu berkata dengan sedikit khawatir, Saudari Donger, apakah Chukin akan baik-baik saja? Tidak, Bibi Dongguaner tersenyum, dia tidak mungkin memiliki apapun. Lagi pula, jika dia memiliki sesuatu, itu tidak akan membantu kita untuk masuk. Ya, Xiao Wu, percayalah pada Chukin, kapan dia menghadapi bahaya. Zhu Zuqing tersenyum. Hei, Bai Yingying, apakah kamu merasakan sesuatu? Tiba-tiba, Bai Xiu berteriak. Xiu, apa yang kamu bicarakan? Bai Yingying bertanya dengan heran. Tingkat kultivasiku tampaknya telah meningkat. Bai Xiu berkata, sepertinya sudah mencapai 300.000 tahun secara langsung. Bai Xiu, apakah kamu bermimpi? Bai Yingying berkata, bagaimana mungkin 100.000 tahun menjadi 300.000 tahun? Kamu masih tidak percaya? Bai Xiu berkata, mendorong dengan telapak tangan, dan meledakkannya langsung ke Bai Yingying. Di telapak tangan Bai Xiu, ada fluktuasi kekuatan roh yang mengerikan, yang jelas bukan apa yang dapat dilakukan oleh binatang roh berusia 100.000 tahun biasa. Ketika Bai Yingying terkejut, dia segera mendorong telapak tangannya untuk menyambutnya. Boom! Dengan dua telapak tangan saling berhadapan, Bai Yingying tanpa sadar meninggalkan sisa tangannya, tetapi hanya melihat keduanya mundur pada saat yang sama. Bai Xiu, kenapa kau tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bai Yingying berkata dengan heran. Bai Yingying, kau juga begitu. Bai Xiu berteriak, kekuatan jiwamu juga meningkat pesat. Ya, kekuatan jiwaku telah mencapai 500.000, 10.000 tahun. Bai Yingying menyadari hal ini. Apa yang terjadi? Bibi Dong Meiwu dan yang lainnya semua terkejut ketika mendengar ini. Bagaimana mungkin bisa meningkatkan basis kultivasi 200.000 tahun sekaligus? Bai Yingying, apakah kau sudah minum obat? Meiwu bertanya. Bu, kekuatan jiwaku tampaknya juga meningkat. Pada saat ini, Xiao Wu berkata dengan heran, sepertinya aku sudah mencapai level 80 kontra. Setelah berkata demikian, Xiao Wu langsung duduk, dan seperti yang diduga, di luar cincin roh 5 hitam dan 2 merahnya, ada cincin roh putih tambahan. Untuk cincin roh ini, semua gadis pasti tidak asing lagi, itu adalah cincin roh pemberian dewa dari Pulau Dewa Laut. Ini tidak mungkin. Mei Wu berkata dengan heran. Sepertinya aku telah mencapai level 80. Zhu Zuqing berkata, lalu duduk bersila. Ternyata situasinya sama persis dengan Xiao Wu. Zhu Yun, Huo Wu, angsa liar, tetap saja, kalian semua mencoba. Bibi Dong berkata kepada para suster. Seperti yang dikatakan para wanita, mereka semua duduk, dan seperti yang diharapkan mereka semua sama. Segera setelah itu, semua wanita dicukin duduk satu demi satu, dan segera, mereka semua bersemangat dan terkejut karena telah memasuki terobosan cincin roh. Adapun binatang buas jiwa itu, peri 9 iblis, Ayin, Brigit, dan Yuji, basis kultivasi mereka telah melesat. Mereka masing-masing telah mencapai basis kultivasi 800.000, 300.000, 700.000, dan 400.000 tahun. Kakak Donger, kenapa kita tidak punya cincin roh putih itu? Kata Su Yichen sedikit kecewa. Baik dia maupun Su Xiyun sudah mencapai level 70, tetapi mereka tidak memiliki cincin roh yang dianugerahkan dewa. Karena kamu tidak berpartisipasi dalam penilaian Poseidon. Liu Erlong menjelaskan, penilaian Poseidon. Su Xiyun dan Su Yichen bertanya sedikit terkejut. Ya, kali ini ujian Seagot akan mendapatkan total 3 cincin roh yang dianugerahkan dewa. Liu Erlong tersenyum. Baik Su Yichen maupun Su Xiyun agak bingung. Kakak Erlong, kamu juga berada di level 97. Bibi Dong,
menatap Liu Erlong dan berkata, "Iya." Liu Erlong tersenyum tipis, "Kakak Dong, peningkatanmu seharusnya lebih besar lagi." Bibi Dong tidak berkomitmen. Dia merasakan kekuatan roh di tubuhnya mengantarkan lompatan kualitatif. "Kakak Erlong, apa yang kau katakan tentang ini?" Bibi Dong bertanya. "Apa lagi yang terjadi?" Liu Erlong tersenyum, Si Yun Yichen dan Xiao Wu dan ibu mereka belum meningkat. Mereka yang telah dipromosikan berada dalam kontak negatif dengan Chu dan Qin, dan situasinya sudah jelas. Bibi Dong segera mengerti, dan mengarahkan pandangannya ke ruang binatang suci, dan berkata dengan cinta yang dalam, "Orang ini, apa yang telah dia alami di dalam?" Di ruang binatang suci, jadi Donger dan kekuatan roh mereka telah meroket. Chu Qin bertanya, menatap Qinglong. "Ini tidak bisa dihindari." Qinglong mengangguk, "Lagi pula, peningkatannya umumnya besar. Wanita-wanitamu, yang terburuk adalah kaisar jiwa, mereka harus dipromosikan ke kontra, tidak ada masalah, sedangkan untuk orang-orang suci jiwa itu, mereka semua harus menjadi gelar Douro." Hebat, Chu Qin bersemangat. Yang paling dia khawatirkan adalah para wanitanya, karena kekuatan mereka tidak dapat mengimbangi, jadi mereka mengalami masalah 2 kali, dan sekarang tidak apa-apa, kekuatan mereka akhirnya meroket. "Baiklah, Chu Qin, pada saat ini," Qinglong melanjutkan, "aku telah membangkitkan darah untukmu, dan misi Phoenix dan aku hampir selesai." "Kau ingin pergi?" Chu Qin bertanya dengan bingung. "Senior Qinglong, Senior Phoenix, apakah kau akan pergi sekarang?" Wang Qiwer juga bergegas ke Chu Qin dan berkata, "Ya." Qinglong mengangguk, "Kami sudah menjadi roh terakhir dari jiwa yang tersisa. Setelah membangkitkan darahmu, hidup kami telah berakhir." "Ah." Sui Binger dan Long Qianqian sama-sama sedikit sedih. "Kau tidak perlu mengasihani kami." Qinglong tersenyum, "Sudah kubilang, ini hanya kloningan kami. Tubuh kami masih ada. Lupa memberitahumu, setelah kami mati, ingatan akan ditransmisikan ke ontologi. Jadi ketika kau bertemu ontologi kami akan bertemu lagi." "Ya." Chu Qin dan para gadis mengangguk. "Aku benar-benar senang mengenalmu." Qinglong melanjutkan, "Terutama kamu, Chu Qin, kamu menyegarkan pemahamanku tentang manusia. Suatu hari, kita pasti akan bertemu lagi. Pada saat itu, sangat mungkin kamu sudah sama sepertiku. Kuat, bahkan tidak lebih dariku." Senior Qinglong memiliki reputasi yang baik. Chu Qin tersenyum tipis, "Belum lagi, dengan kekuatanmu, bisakah aku mengejarmu, dan aku, Chu Qin, hanyalah seekor bangau liar dengan awan yang menganggur. Aku tidak memiliki ambisi atau tujuan apapun, aku ingin menyelesaikan masalah ini dan membawa wanita-wanitaku untuk hidup selamanya dan menikmati sepanjang tahun. Semakin kamu mengatakan ini, semakin aku pikir batas kemampuanmu lebih besar." Qinglong menjawab sambil tersenyum, "Baiklah, Chu Qin, sebelum pergi, aku akan memberimu hadiah." Saat dia berkata, sepotong sisik naga dari naga biru jatuh di lokasi jantung naga biru. Sisik naga ini adalah satu-satunya sisik naga pelindung jantung di tubuhku. Saat nyawa dalam bahaya, kau bisa menghancurkan sisik naga ini, aku akan menyelamatkan nyawamu. Kalau begitu aku ingin menghargainya. Chu Qin balas tersenyum. "Hahaha." Qinglong tertawa, "Aku sangat menyukai kepribadianmu. Phoenix, apakah ada hal lain yang perlu kau jelaskan?" Qinglong menoleh ke Feng Huang. "Karena kau memberikan semuanya, tentu saja aku akan memberikannya juga." Saat Phoenix berkata, dia menjatuhkan sepotong sayap dan mendarat di depan Lan Jinger. "Lan Jinger, seperti Qinglong, bulu jantung Phoenixku dapat menyelamatkan nyawamu dan berharap dapat bertemu denganmu lagi." "Senior Phoenix, aku akan melakukannya," kata Lan Jinger dengan mata kemerahan. "Baiklah, kita harus pergi sekarang." "Tunggu, Senior Phoenix, bolehkah aku bertanya satu hal terakhir?" tanya Lan Jinger. "Hah?" Phoenix bertanya dengan bingung. "Orang tuaku, siapa mereka?" tanya Lan Jinger. "Aku tidak tahu tentang ini." Phoenix menjawab, "Hanya kau yang bisa menemukan jawabannya." Setelah itu, Phoenix dan Qinglong menghilang di hadapan semua orang. "Senior Phoenix," panggil Lan Jinger. "Jinger, jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan orang tua kandungmu." Pada saat ini, Chu Qin berjalan ke samping Lan Jinger dan tersenyum lembut padanya. "Baiklah, terima kasih, Chu Qin," kata Lan Jinger sedikit terharu. "Baiklah, kita juga harus keluar," kata Chu Qin, "kalau tidak, Donger dan yang lainnya pasti sedang terburu-buru."
Mereka seharusnya tidak terburu-buru, kurasa mereka semua sedang menyerap cincin roh. Long Huang tersenyum tipis. Huanger benar, Chu Qin tersenyum dan mengangguk. Benar saja, ketika Chu dan Qin berjalan keluar dari ruang binatang suci, di depan mereka, kecuali Bibi Dong, Liu Erlong, dan Raja Binatang lainnya, semua wanita Chu dan Qin duduk, menyerap cincin roh pemberian dewa. Chu Qin. Begitu mereka melihat Chu Qin, Putri Bibi Dong dan Liu Erlong langsung menyambut mereka. Sepertinya senior King Long benar, Chu Qin berkata dengan gembira, kekuatan kalian semua meningkat dengan cepat. Chu Qin, apa yang terjadi? Brigit bertanya dengan rasa ingin tahu, kami mampu melompati guntur dan malapetaka, dan langsung berkultivasi untuk melambung selama 300.000 tahun. Dan kulitmu, ada apa dengan kulitku? Chu Qin bertanya. Bibi Dong langsung mengulurkan tangannya, membelai dada Chu Qin, dan wajah cantiknya memerah. Chu Qin, kenyamanan kulit ini terlalu kuat. Donger, bagaimana kabarmu? Chu Qin menggoyangkan dadanya 2 kali dengan sengaja. Terlalu, luar biasa. Bibi Dong menjawab dengan sedikit malu. Melihat pemandangan ini, Yan Mei dan Mu Laolan bahkan lebih berdebar-debar. Terutama, menyanjung, kakinya terjepit lagi. Chu Qin tersenyum puas dan meraih lengan lotus Bibi Dong. Chu Qin juga tahu bahwa Yan Yin dan yang lainnya masih di sana, jadi tentu saja dia tidak bisa terlalu banyak. Kemudian Chu Qin menatap Brigit, Bici, apakah kamu ingin tahu mengapa tingkat kultivasimu meningkat? Berpikir, apa yang terjadi di dalam? Bahkan Ah Yin, yang selalu tenang, penasaran. Tidak terburu-buru, ketika Xiao Hu dan yang lainnya telah menyerap cincin roh, aku akan memberitahu kalian semua bersama-sama. Chu Qin tersenyum sedikit. Gadis-gadis itu menyerap masalah cincin roh satu persatu. Tetapi menghadapi masalah besar, kecuali Su Xiyun, Su Yichen, Long Qianqian, Long Ling. Semua wanita yang berpartisipasi dalam ujian Poseidon telah mencapai level 90. Namun, cincin roh telah menjadi masalah terbesar. Bagaimanapun, cincin roh ke-9 para wanita itu pasti berusia lebih dari 200.000 tahun. Tentu saja, para wanita tidak terburu-buru untuk saat ini. Kemajuannya terlalu cepat untuk sementara waktu, tetapi membuat mereka sedikit tidak nyaman, jangan terburu-buru. Ketika Xiao Hu dan yang lainnya telah menyerap cincin roh, aku akan memberitahu kalian semua bersama-sama. Chu Qin tersenyum tipis. Gadis-gadis itu telah selesai menyerap cincin roh satu persatu. Namun, mereka menemui masalah besar. Kecuali Su Xiyun, Su Yichen, Long Qianqian, Long Ling. Semua wanita yang berpartisipasi dalam ujian Poseidon telah mencapai level 90. Namun, cincin roh telah menjadi masalah terbesar. Bagaimanapun, cincin roh ke-9 dari para wanita itu pasti berusia lebih dari 200.000 tahun. Tentu saja, para wanita itu tidak terburu-buru untuk saat ini. Peningkatannya terlalu cepat sekaligus, tetapi itu membuat mereka sedikit tidak nyaman. Terlebih lagi, mereka telah melonjak lebih dari 10 level tanpa alasan, yang membuat mereka sudah tersanjung. Jadi, kita memiliki darah naga Azure di tubuh kita. Xiao Hu dan yang lainnya terkejut dan senang ketika mereka mendengar penjelasan dari Chu Qin, Wang Qiwer dan yang lainnya. Ternyata itu adalah garis keturunan naga Azure, jadi kekuatan kita melambung. Liu Erlong berkata dengan jelas. Ya, Chu Qin mengangguk, kalian semua harus bangun. Kita tidak punya satu pun. Pada saat ini, Mei Wu mengikuti Qin Shijing dan berjalan menuju Chu Qin. Bibi Mei Wu, Bibi Shijing, tentu saja tidak. Chu Qin tersenyum balik, lagi pula, kalian tidak bersamaku. Chu Qin ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Bagaimanapun, hal semacam ini masih agak sulit untuk dikatakan. Baiklah, Chu Qin, saudari Mei Wu, aku bercanda denganmu. Qin Shijing menutup mulutnya dan tersenyum. Tentu saja Chu Qin tahu. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan tanah serta dinding batu mulai bergetar. Di sini akan runtuh, ayo keluar dulu. Chu Qin buru-buru berteriak. Bagus. Setelah berbicara, semua orang menaiki kapal perang emas itu lagi dan mengikuti jalan sempit kembali ke danau di hutan besar Stardow. Saat mereka berjalan keluar dari danau, seluruh danau langsung mengering dan berubah menjadi tanah datar, seolah-olah tidak ada apa-apa. Melihat danau di bawah, Chu Qin dan semua wanita itu penuh dengan emosi. Siapa yang dapat membayangkan bahwa di danau yang tidak mencolok seperti itu, di lubang yang begitu kecil, ada dua orang yang luar biasa dan sangat kuat,
seperti Qinglong dan burung Phoenix. Chuqin dan yang lainnya hanya ingin datang ke Lan Jing'er, tetapi mereka tidak menyadarinya, mereka mengambil keuntungan besar. Saudara Chuqin, apakah kita masih dapat melihat Qinglong dan senior Phoenix lagi? Wang Qiwer menatap Chuqin dengan sedikit sedih. Ya, tentu saja. Chuqin tersenyum kembali. Wang Qiwer mengangguk dengan gembira, dapat dikatakan bahwa dia patuh pada kata-kata Chuqin. Xiao Wu, bagaimana luka ular piton biru langit? Chuqin menatap Xiao Wu, yang selalu tampak sedikit khawatir. Daming baik-baik saja, dia terbaring di kabin. Dugu bos senior sedang merawatnya. Jawab Xiao Wu. Bagus. Chuqin mengangguk, karena Daming juga bisa mengubah wujud manusianya, biarkan dia mengikuti kita bersama. Bagus. Xiao Wu mengangguk. Lalu selanjutnya, kemana kita akan pergi? Tanya Bibi Dong. Aku tidak tahu, di mana aku bisa mendapatkan begitu banyak cincin roh 100.000 tahun untukmu. Chuqin menggelengkan kepalanya. Meskipun Chu dan Qin hadir, Xiao Wu dan yang lainnya sebenarnya tidak memerlukan cincin roh 100.000 tahun. Namun, ini terkait dengan fondasi mereka. Semakin kuat cincin roh, semakin baik atribut mereka secara alami. Jika Xiao Wu dan yang lainnya menghadapi penilaian dewa, cincin roh 100.000 tahun akan menjadi lebih penting. Binatang jiwa 100.000 tahun dari hutan besar Stardo telah dibuang. Ziji menjawab, benua Douluo, kecuali binatang jiwa 100.000 tahun dari hutan besar bintang Dou dan laut. Ya, kita bisa pergi ke laut. Yah, laut adalah pilihan yang bagus. Bai Yingying berkata, meskipun hanya ada aku di daerah lepas pantai, Raja Orca Mata Jahat dan Raja Paus Iblis Laut Dalam, sama sekali tidak ada kekurangan binatang jiwa 100.000 tahun di laut jauh. Mengenai lokasi, kita bisa tanyakan tentang pemujaan agung. Ya, retret Suir akan memakan waktu sebulan lagi. Chuqin mengangguk, aku sudah lama tidak ke Pulau Dewa Laut. Kalau begitu mari kita kembali ke Pulau Dewa Laut, hanya karena cincin roh tulang jiwaku telah dikumpulkan, sisa penilaian akhir dapat dilakukan. Ngomong-ngomong, Si Yun dan Chen Ling Ling Qian semuanya dapat dinilai untuk Poseidon. Oke, Su Xiyun dan Su Yichen berkata dengan ekspresi gembira, kalau begitu, bisakah kita juga menggunakan cincin roh yang dianugerahkan dewa? Ya, Chuqin menjawab, Si Yun Yichen, kamu telah mempelajari semua rahasiaku. Meskipun kecuali tubuh berlian glasir berwarna, penilaian tingkat atas tidak dapat dihindari. Kata kedua wanita itu dengan gembira. Bibi Sijing, kamu juga dapat mencoba untuk melihat apakah kamu dapat melakukan penilaian tingkat atas. Chuqin menoleh ke Qin Sijing. Aku tidak bisa melakukannya. Qin Sijing menggelengkan kepalanya, aku seusia dengan kaisar jiwaku, jadi jangan malu. Bibi Sijing, meskipun levelmu tidak ada apa-apanya di sini, berapa banyak kaisar jiwa di bawah usia 40 tahun di seluruh benua? Chuqin menjawab, lagi pula, kamu mungkin belum menyerapnya. Biarkan aku memberimu tulang jiwa, setelah penyerapan selesai, seharusnya tidak ada masalah dalam mencapai tingkatan jiwa bijak. Jadi penilaian tingkat atas tidak dapat dihindari. Baiklah, Qin Sijing mengangguk. Chuqin, setelah menyelesaikan ujian akhir ini, apakah kau akan bisa menjadi dewa laut? Tanya Bai Xiu Xiu. Chuqin mengangguk, namun, aku akan menolak posisi dewa, belum tentu. Menolak posisi dewa. Para wanita itu semua terkejut. Ada apa? Chuqin tersenyum acuh tak acuh, menerima posisi dewa berarti naik ke alam dewa. Apakah kau berencana untuk berpisah dariku? Para gadis menggelengkan kepala bersama-sama. Jadi, aku belum tentu akan menolak posisi dewa. Namun, aku pasti akan menunggumu menembus batas dan mengikutimu ke alam dewa. Jawab Chuqin. Bukan hanya karena alasan ini, setelah Chuqin memperoleh garis keturunan naga Azure, wilayah kekuasaannya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa bahwa dia seharusnya memperoleh kekuatan kehidupan abadi. Dengan kata lain, dia telah menemukan cara lain untuk menjadi dewa. Chuqin berpikir, jika dia menemukan cara untuk memurnikan darah semua gadis hingga 10%, apakah itu juga berarti bahwa mereka telah memperoleh kehidupan abadi? Tentu saja, premis ini adalah bahwa para wanita memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan tekanan garis keturunan 10%, dan guntur serta perampokan hari itu.
Chukin memperkirakan bahwa kesengsaraan petir surgawi ini setidaknya akan menunggu gadis-gadis itu mencapai tubuh seorang dewa setengah sebelum mereka dapat menanggungnya. Ya, gadis-gadis itu menjawab serempak. Di masa lalu, batasan manusia sangat ilusi bagi mereka. Namun, sekarang setelah mereka mencapai gelar Douro dalam waktu yang begitu singkat, kepercayaan diri mereka secara alami berbeda. Sayangnya, saya tidak dapat menggunakan perangkat pembimbing roh holo. Chukin berkata, semuanya, kembalilah, konsolidasikan kekuatan roh di tubuh kalian, dan serap sumsum es 10.000 tahun. Energi spiritual yang terkandung dalam sumsum es 10.000 tahun seharusnya sangat cocok untuk mengkonsolidasikan kekuatan jiwa kalian. Baiklah, setelah berbicara, gadis-gadis itu bubar satu demi satu, tersenyum menuju kamar masing-masing. Pemujaan yang luar biasa. Pada saat ini, Yan Mei dan Mulaolan berbalik dan berjalan ke sisi Chukin. Ada apa, Yan? Chukin tersenyum. Kalian semua akan pergi ke Pulau Sagot. Tanya Yan Mei. Tidak akan. Yan Mei menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tapi pemujaan yang agung, Laolan dia. Laolan, apakah kamu ingin pergi ke Pulau Poseidon untuk berpartisipasi dalam penilaian Poseidon? Chukin menatap Mulaolan dan tersenyum tipis. Ya, Mulaolan berkata tanpa ragu. Penilaian dewa dapat sangat meningkatkan kekuatan, siapa yang tidak menginginkannya. Itu saja, Chukin tersenyum, ikutlah dengan kami. Xie Dafu, Mulaolan berkata dengan gembira, ayo pergi, aku akan menyiapkan kamar untukmu. Chukin tersenyum tipis, dan berjalan meninggalkan De bersama Yan Mei dan Mulaolan. Chukin, setelah membuat pengaturan untuk Yan Mei dan Mulaolan, dia datang ke kamar Yan Mei. Pada saat ini, Yan Mei sedang mengemasi barang bawaannya. Ketika dia melihat Chukin, dia sedikit gembira dan berseru kaget, pemujaan yang agung. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan menutup pintu yang menawan. Jantung Yan tiba-tiba sedikit lebih cepat. Tidak masalah jika seorang pria dan seorang janda tinggal bersama di kamar yang sama, belum lagi Yan memiliki fisik api jahatnya sendiri. Hei, menyanjung, mengapa kamu mengganti pakaianmu? Chukin sedikit terkejut. Pakaian Yan Ying sebelumnya terbakar hingga kering oleh api Phoenix. Kemudian, dia berganti menjadi congsam putih, dan sekarang dia mengenakan gaun ungu lagi. Mendengar kata-kata itu, Yan tanpa sadar melirik congsam putih yang baru saja dia ganti di tempat tidur, dan wajah cantiknya memerah, pemujaan yang luar biasa, tidak ada, tapi menurutku gaunnya tidak pas. Melihat penampilan Yan Mei yang memerah dan memikirkan fisik jahat Yan Mei, Chukin tampaknya mengerti sesuatu. Faktanya juga benar, karena melihat tubuh Chukin, congsam putih yang glamor, basah. Yan, katakan yang sebenarnya. Chukin tersenyum ringan sambil menatap mata Yan yang indah. Apa? Yan Mei meremas kakinya sedikit, matanya mengelak. Kamu, apakah kamu memiliki api jahat ketika melihatku? Chukin merendahkan suaranya. Ah! Ketika Chukin mengatakannya dengan lugas, Yan Mei terkejut dan malu dan terkejut. Pemujaan yang agung, bagaimana kau tahu? Siapa aku? Chukin berkata sambil tersenyum, karena kau telah memanggilku dengan pengabdian yang agung. Apakah kau tahu bahwa hal semacam ini tidak normal? Roh bela dirimu Yanying sebenarnya disebut Siwo Yanying. Yan tersanjung, berhenti sejenak, dan segera berlutut dan berkata, maaf, pengorbanan yang agung, bawahan sialan. Mengapa berlutut? Sebelum kaki Yan Mei jatuh, Chukin telah membantunya berdiri. Karena, bawahanku menghadapi pengorbanan yang besar setiap hari. Yan Mei-nya menggertakkan giginya, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi pada Chukin Yi. Apa yang sedang kuhadapi setiap hari? Chukin tersenyum tipis, dan langsung membanting Yan Mei ke dinding. Persembahan yang agung, aku salah. Kumohon, jangan usir aku. Yan Mei menangis dan memohon. Kalau begitu kau hanya memberitahuku, bagaimana kau memperlakukanku setiap hari? Tanya Chukin. Wajah yang menyanjung itu benar-benar merah, merah seperti apel. Jika kau tidak memberitahuku, aku juga tahu. Chukin tersenyum, Yanying, kau sangat berani. Pemujaan yang agung, kata Yan Mei, dan ingin berlutut lagi, tetapi tubuh Chukin hampir menempel padanya, membuatnya berlutut. Lihat aku, Chukin tersenyum tipis, menatap yang malu-malu dan sangat menyanjung. Yan Mei mendengar kata-kata itu, lalu perlahan dan kusut mengangkat kepalanya, menatap Chukin. Yan Mei, apakah kau menyukaiku?
Chukin menatap Yan Mei. Yan Mei terdiam beberapa saat dan mengangguk. Setelah Chukin mendapat izin dari Yang Menawan, ditambah dengan aroma unik dan aroma yang menawan, Chukin tidak bisa menahannya lagi, dan langsung menyegel bibir merah yang menyanjung itu. Besar, Yan Mei terkejut, matanya yang indah terbelalak. Chukin dengan cepat memegang pipinya. Pada saat ini, Yan Mei akhirnya yakin dengan ide-ide Chukin dan mulai menuruti tindakan Chukin. Pemujaan yang hebat. Setelah ciuman itu, Yan Mei menatap Chukin Dao. Chukin mengulurkan tangannya ke kancing khusus di dada gaun ungu yang glamor itu. Pemujaan yang hebat. Yan tersanjung, terkejut, senang dan takut. Karena kamu menyukaiku. Mengapa repot-repot memikirkannya setiap hari? Mengapa kamu tidak mau? Chukin tersenyum serius sambil menatap Yan Yan. Yan Yi mendengar ini, dan kemudian dia menarik tangannya. Segera, Chukin menarik dinding ke dinding. Pada saat ini, kapal perang emas telah tiba di daerah rawan badai di atas hutan besar Stardow. Semburan badai dahsyat menghantam badan baja kapal perang emas itu, membuat suara berderak. Bahkan kelopak mawar merah muda di bagian luar kapal perang emas itu dibersihkan, dan darah merah berkibar di mana-mana. Sampai 1 jam kemudian, angin berhenti dan hujan turun. Pada saat yang sama, Chukin dan Yan Mei berhenti dan berbaring di tempat tidur. Meskipun Yan Mei tergila-gila pada Chukin, dia masih tampak sedikit malu, bersandar di sisinya, mengatupkan gigi peraknya. Pada saat ini, Chukin mengambil inisiatif untuk membalikannya, menyandarkan kepalanya di dadanya, dan menatapnya dengan senyum lembut. Yan, apakah kamu masih malu saat ini? Tidak, pemujaan yang luar biasa. Yan Mei dengan cepat membantah, hanya saja, aku merasa semuanya terlalu tiba-tiba. Apa yang tiba-tiba? Chukin tersenyum ringan, lagi pula, mulai sekarang, Yan Yan, kamu akan menjadi wanitaku mulai sekarang. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah telah memperoleh Dewi Glamor, dan memperoleh tulang jiwa, tengkorak kebijaksanaan berusia jutaan tahun. Benarkah? Yan Mei membuka matanya yang indah sedikit ketika mendengar ini. Dia telah berfantasi tentang Chukin yang mengucapkan kata-kata ini berkali-kali. Sekarang setelah saya benar-benar mendengarnya, kegembiraannya terbukti dengan sendirinya. Jika itu tidak benar, maka bukankah aku bajingan total? Chukin tersenyum ringan. Ya, Yan Mei, baru kemudian bersedia memeluk tubuh Chukin dengan tangannya. Yan, bagaimana? Apakah kamu telah meningkatkan kekuatan rohmu? Tanya Chukin. Pemujaan yang hebat, jangan katakan itu, kurasa, jika kamu mengatakan ini satu persatu, aku tampaknya telah mencapai level 98. Yan Mei diliputi keterkejutan. Setelah mendapatkan pria yang diimpikannya dan meningkatkan kekuatannya lagi, siapa yang tidak senang dengan kejutan seperti itu? Lihatlah dirimu dengan kegembiraan. Chukin berkata sambil menyeka keringat di dahi Yan Mei Xiang dengan tangannya, ketika kamu sampai di Pulau Dewa Laut, kamu seharusnya berada di level 99, jadi jangan sampai kamu mati karena kegembiraan. Maaf, akulah yang memberiku kesalahan. Yan Mei menjawab, mengapa kamu masih menyebutnya persembahan besar? Alis Chukin sedikit mengembun, tetapi dia tersenyum. Maaf, aku sudah terbiasa, Chukin. Yan Mei menjawab, untukmu, karena begitu cantik, aku memaafkanmu, dan aku akan memberimu hadiah lain nanti. Chukin tersenyum. Bagaimana dengan sekarang? Yan Mei bertanya, apa yang kamu bicarakan? Chukin berbalik dan menekan Yan Mei di bawahnya. Bisakah aku benar-benar menyembuhkan api jahatku setelah minum obat ini? Yan Mei melihat pil merah yang diserahkan Chukin dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, aku tidak begitu yakin, Chukin tersenyum. Tapi Meyer, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Ya, ketika Yan Mei mendengar nama panggilan Chukin untuknya, hati dan jiwanya tiba-tiba terombang-ambing, dan dia mengangguk dengan sangat gembira, dan memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Saat pil itu masuk ke perutnya, Yan Ying merasakan api panas di perutnya, seolah-olah dia akan membakar tubuhnya. Chukin, apa ini? Aku merasa sangat panas di perutku. Wajah Yan Mei sedikit mengembun. Panasnya pas. Chukin tersenyum, Meyer, cobalah untuk menghilangkan panas dari perutmu ke seluruh bagian tubuhmu, terutama tulang jiwa. Bagus. Yan Mei melakukannya, menggunakan kekuatan roh untuk menghilangkan panas dari perut, seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan Chukin, alih-alih menjadi panas, tubuhnya terasa hangat.
Perasaan ini dapat disebut satu-satunya kenyamanan di dunia, dan satu-satunya hal yang secara alami adalah kenyamanan masuk dan keluar bersama Chukin. Tampaknya karena terlalu nyaman, Yan Mei menutup matanya tanpa sadar, menikmati kenyamanan yang hangat sambil menghilangkan api jahat. Meyer, Chukin berteriak pelan. Namun, Yan Mei tampaknya tidak mendengar suara Chukin, dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Pada saat yang sama, beberapa gas hitam dapat terlihat jelas keluar darinya. Boom! Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan pada saat yang sama suara wanita yang manis dan nyaman datang. Kakak, ini aku, buka pintunya. Chukin dengan cepat mengenali orang di luar pintu, Mulaolan. Jadi Chukin berdiri, berjalan ke pintu, dan membuka pintu. Kakak senior, bawahan, lihatlah yang mulia. Mulaolan awalnya dalam keadaan gembira, tetapi setelah melihat bahwa itu adalah Chukin, wajahnya berubah karena terkejut, dan dia buru-buru berlutut dan membungkuk. Chukin tersenyum sedikit, berjalan keluar untuk menutup pintu, membantu Mulaolan berdiri, dan tersenyum dan bertanya, Laolan, ada apa? Yang mulia, mengapa kamu ada di kamar kakak senior, dia ada di sana. Mulaolan berkata dengan sedikit kagum dan ragu. Dia, padamkan api jahat di dalam. Chukin menjawab, tidak nyaman bertemu denganmu. Jika ada sesuatu, aku bisa memberitahukannya untukmu. Menghilangkan api jahat, Mulaolan berkata dengan heran, pemujaan yang hebat, maksudmu, api jahat jiwa bela diri kakak perempuan senior dapat dihilangkan. Baiklah, ada apa? Chukin mengangkat alisnya sedikit. Tidak, Mulaolan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menelannya lagi. Jika ada sesuatu, katakan saja, itu bukan orang luar. Chukin menjawab, ekspresi Mulaolan sedikit berubah. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi, kakak perempuanmu juga wanitaku. Chukin tersenyum. Apa? Pemujaan yang agung, apa yang kamu lakukan dengan kakak perempuan senior? Mulaolan tampak sedikit lesu. Saya melakukan semua yang seharusnya dilakukan. Chukin sangat tulus. Jadi, kakak senior bukan gadis yang baru pertama kali bertemu. Mulaolan bertanya dengan kaget. Ada apa? Alis Chukin sedikit menyempit. Dia pikir ini akan merusak sanjungan. Tidak, Mulaolan menjawab, hanya saja, pemujaan yang agung, guru berkata, kakak senior tidak boleh memiliki hubungan dengan seorang pria, jika tidak, dia pasti akan keluar dan membunuh pria itu. Berbicara tentang yang terakhir, Mulaolan menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah lagi, dan buru-buru mengubah suaranya, bawahan itu kasar, tolong jangan salahkan. Hahaha, apa yang aneh? Chukin terkekeh sedikit, kalau begitu, biarkan tuanmu datang. Mulaolan, yang tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat, berhenti sejenak, dan tersenyum, Tuan, dia seharusnya tidak berani datang. Bagaimanapun, Anda disembah di Aula Wuhun, dan tidak peduli seberapa kuat Tuan, Anda tidak akan pernah bisa menjadi lawan Anda. Jika demikian, buatlah pengorbanan yang besar, maka saya akan pergi terlebih dahulu. Baiklah, Chukin tidak banyak meninggalkan Mulaolan. Chukin, pada saat ini, Yan Mei tampaknya telah terbangun dan memanggil Chukin di kamar. Meyer, saya di sini. Chukin buru-buru masuk ke kamar, menatap Yan Mei yang berwajah merah, tersenyum ringan, Meyer, bagaimana dengan ini? Chukin, ini luar biasa. Seru Yan Mei, api jahat di tubuhku telah dikeluarkan sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa penawar racunku berhasil disiapkan. Chukin hanya tersenyum acuh tak acuh. Terima kasih, Chukin. Kata Yan Mei dengan penuh semangat. Xie Huo adalah kekurangan terbesar dalam hidupnya, Yan Mei telah berusaha menebusnya, tetapi tanpa diduga, Chukinlah yang membantunya pada akhirnya. Bersikaplah sopan padaku. Chukin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, Meyer, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ya, Yan Mei mengangguk lagi dan lagi, aku harus tahu bahwa semuanya tidak ada habisnya, dan aku tidak bisa berkata cukup. Ini tentang tuanmu yang misterius. Chukin tersenyum. Baru saja, adik perempuanmu Laolan datang. Aku memberitahunya tentang hubungan kita. Chukin, kamu memberitahu Laolan tentang hubungan kita. Yan Mei berkata dengan heran. Ada apa? Cepat atau lambat itu akan terjadi. Jawab Chukin. Itu juga benar. Yan Mei mengangguk. Dia juga berkata, aku mengambil kepolosanmu, tuanmu, akan keluar dari gunung untuk mengejarku.
Chukin tersenyum. Dia bercanda. Yan Mei tersenyum, Tuan, dia tidak bisa keluar dari gunung dengan mudah, apalagi datang ke dunia manusia dengan mudah. Dunia manusia, Chukin mengerutkan kening. Tuanmu, bukankah dia manusia? Tanya Chukin. Karena itu kamu, mengapa aku harus menyembunyikannya? Yan Mei menjawab, ya, Chukin, Tuan, dia bukan manusia, tetapi binatang buas. Apa, binatang buas? Chu dan Qin bertanya dengan heran. Ya, Yan Mei menjawab, guru adalah binatang jiwa berusia 100.000 tahun, tetapi dia telah mencapai alam Peerless Douluo dengan kekuatannya sendiri. Dia telah hidup menyendiri di pegunungan, mencari cara untuk menembus batas. Petik 2. Peerless Douluo. Chu Qin tersenyum tipis. Ya, Yan Mei mengangguk, guru, dia belum pernah keluar dari benua Douluo selama lebih dari 100 tahun, jadi seluruh benua Douluo tidak mengetahui keberadaannya. Bagaimana rupa gurumu? Tanya Chu Qin. Dia hanya penasaran. Sangat cantik, secantik di bawah mahkota paus. Yan Mei menjawab, tubuh guru, sekarang menjadi jiwa bela diri, adalah burung phoenix putih, yang dapat disebut sebagai salah satu binatang jiwa tercantik di benua Douluo. Yan Mei menjawab, berkata, namun, guru juga memiliki kekurangan. Kekurangan apa? Tanya Chu Qin. Dia, ada api jahat di tubuhnya. Yan Mei menjawab, kurasa mungkin karena alasan inilah dia menerimaku dan adik perempuanku sebagai murid, dan ingin melihat apakah kami bisa menemukan cara untuk menyembuhkan api jahat dari kami. Api jahatnya, seperti dirimu, bertemu lawan jenis. Chu Qin tersenyum. Yan Mei menggelengkan kepalanya, guru berbeda. Api jahatnya mencegahnya untuk bisa mendapatkan pria seumur hidup. Bahkan saat dia bertemu dengan gurunya, dia akan diracuni oleh api jahat dan terbakar hingga menjadi abu. Dulu ada seorang bergelar Douluo, menyentuh tubuh guru dan terbakar hidup-hidup. Ini terjadi. Chu Qin bahkan lebih penasaran. Ya, Yan Mei tersenyum, Chu Qin, kamu telah meminta begitu banyak, apakah itu karena kamu ingin membantu guru dan mengusir api jahat? Bagaimana mungkin? Chu Qin menjawab, Mayor, apakah kamu tahu berapa banyak yang telah aku keluarkan untuk membantumu mendapatkan penawar racun ini? Tidak ada yang lain, hanya ular matahari berkepala 10. Di dunia ini, sulit untuk menemukan alkimia batin yang kedua. Terima kasih, Chu Qin. Yan tersentuh oleh rasa penasarannya. Chu Qin benar-benar membayar begitu banyak untuknya. Kamu, Xiao Wuxuer dan yang lainnya benar-benar. Mereka mengucapkan terima kasih di setiap kesempatan, dan mereka membuat mereka merasa seperti orang luar. Chu Qin berkedut, ya, tidak bisakah kamu melakukan sesuatu yang praktis? Yan Mei tersenyum sedikit dan menanggalkan sedikit pakaiannya, karena api jahatku juga telah hilang, maka Chu Qin, bagaimana kalau kita minum lagi? Tepat sesuai dengan keinginanku. Mulut Chu Qin sedikit miring. Setelah 3 hari berturut-turut, kapal perang emas itu telah berlayar ke wilayah udara maritim. Sepanjang perjalanan, tentu saja tidak menemui gelombang apapun. Hanya saja ada badai yang lebih dahsyat. Pada hari itu, tengah malam, Chu Qin duduk di geladak, menyerap esensi cahaya bulan, dan kekuatan langit dan bumi. Chu Qin menemukan bahwa sejak garis keturunannya dibaptis oleh King Long, metode kultivasinya berbeda. Di masa lalu, dialah yang mengubah kekuatan unsur langit dan bumi di sekitarnya menjadi kekuatan jiwa untuk menyerap tubuh, yang dapat digambarkan sebagai efisiensi rendah dan penyerapan lambat. Namun, Chu Qin memiliki berkah alkimia batin kekuatan roh, dan situasinya sedikit lebih baik. Tetapi sekarang, Chu Qin dapat langsung menyerap kekuatan unsur langit dan bumi, tidak hanya kecepatan penyerapannya yang sangat cepat, tetapi juga efisiensinya 100%. Kata-kata sebelumnya seharusnya hanya 20%, yang berarti kecepatan kultivasi telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Mengenai kekuatan Chu Qin tidak dapat memperkirakan langkah mana yang telah dia capai. Untuk satu hal, Chu Qin tidak tahu seberapa kuat para dewa, dan kedua, dia tidak memiliki lawan. Tak terkalahkan adalah sejenis kesepian. Setelah beberapa saat terserap, Chu Qin mengembuskan gas putih susu dan perlahan berdiri. Ya, kita hampir sampai di Pulau Dewa Laut. Chu Qin tersenyum merdu sambil melihat ke arah laut di bawah. Sudah lama sejak aku melihat Posei, dia benar-benar ingin jatuh cinta. Seharusnya segera. Di samping Chu Qin, suara Bibi Dong terdengar. Saat ini, Bibi Dong tidak mengenakan mahkota emas ungu, dia mengenakan gaun emas ungu.
Dia mengenakan gaun putih dengan rambut terurai, dan dia merasa seperti batu giok kecil. Namun, Bibi Dong sangat cantik sehingga meskipun Anda memakainya, tidak peduli seberapa cantiknya, ada semacam kecantikan yang luar biasa. Donger, sudah larut malam, aku belum tidur. Chukin tersenyum tipis, dan memegang pinggang ramping Bibi Dong. Saat ini, Bibi Dong tampak baru saja keluar dari kamar mandi. Tubuhnya sedikit lembab, dan aromanya bahkan lebih kuat. Ya, Bibi Dong tersenyum tipis, bagaimana denganmu? Sudah larut malam dan aku tidak tidur. Sulit untuk mengambil cuti sehari. Chukin tersenyum dan berkata, aku tentu ingin keluar dan bernapas. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bibi Dong berkata sambil tersenyum. Chukin bekerja sangat keras, untuk memuaskan setiap wanitanya, sehingga garis keturunan naga biru mereka terus dimurnikan, dan bekerja keras setiap malam. Bibi Dong, detak jantungnya sedikit. Awalnya, mungkin agak sulit. Chukin tersenyum, namun, sejak aku mendapatkan garis keturunan naga biru, aku tidak merasakannya sama sekali. Bahkan aku merasa tidak apa-apa selama sebulan. Bibi Dong mengerutkan mulutnya dan tersenyum, 1 bulan. Kau pikir kau benar-benar terbuat dari tembaga dan besi tuang. Sekalipun terbuat dari tembaga dan besi tuang, aku tidak mengizinkanmu melakukan ini. Bibi Dong menambahkan dengan lembut. Jangan khawatir, denganmu dan begitu banyak istri cantik, aku enggan untuk membuang tubuhku. Chukin tersenyum dan berkata, namun, Donger, aku bisa memberitahumu. Apa? Bibi Dongdae mengangkat alisnya sedikit. Sepertinya aku telah memperoleh keabadian. Jawab Chukin. Apakah kau seorang dewa? Bibi Dong berkata dengan heran. Aku tidak tahu. Chukin menjawab, apa standar untuk menjadi dewa, tetapi aku merasa bahwa diriku yang sekarang tidak lagi berada pada level yang sama dibandingkan sebelumnya. Mengenai seberapa kuat aku perlu menemukan latihan pribadi. Bagaimana kalau aku berlatih denganmu? Bibi Dong bertanya. Chukin menggelengkan kepalanya. Kenapa? Menurutmu aku terlalu lemah? Bibi Dong bertanya. Chukin masih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahan untuk bertarung denganmu. Bahkan jika itu adalah diskusi. Bibi Dong tersenyum senang, bibir merahnya sedikit mengerut. Kau hanya berpikir aku terlalu lemah, atau aku akan mendapatkan posisi raksasa terlebih dahulu, dan kemudian datang untuk bertarung denganmu. Dengan begitu, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Chukin tersenyum, namun, Donger, cincin roh dan tulang rohmu semuanya terkumpul, jadi seharusnya mungkin untuk memulai ujian akhir. Tidak apa-apa, Bibi Dong menjawab, tapi, aku tidak ingin kembali ke Aula Wuhun. Kenapa? Tanya Chukin. Apa maksudmu? Bibi Dong memutar matanya sedikit, aku tidak ingin bersamamu lebih lama lagi. Donger, kau sangat baik, kata Chukin dan duduk di haluan bersama Bibi Dong, lalu memeluk Bibi Dong, membiarkan kepalanya bersandar di bahunya. Bibi Dong bahkan lebih nyaman dan tenang. Donger, aku berjanji padamu bahwa ketika aku cukup kuat, aku pasti akan memberimu seorang anak. Chukin menatap Bibi Dong dan berkata dengan lembut. Tiba-tiba, aku tidak menginginkan anak lagi. Bibi Dong menjawab, kenapa? Bukankah kau selalu menginginkannya? Chukin bertanya dengan bingung. Dulu aku menginginkannya, namun, sejak membesarkan Xiao Bai, aku merasa anak itu tidak mudah untuk dibesarkan. Bibi Dong menjawab, ada apa? Xiao Bai cukup baik. Chukin mengangkat alisnya sedikit. Dia baik sekarang, kau tidak tahu. Ketika dia pertama kali keluar, dia menangis setiap hari, dengan tangisan naga di dalam dirinya. Kemudian, dia harus minum susu hewan dan memelukku untuk tidur, yang menggangguku untuk waktu yang lama. Tidak bisa tidur, Bibi Dong bertanya. Memikirkan gambaran yang digambarkan Bibi Dong, Chukin tidak bisa menahan senyum. Sulit membayangkan penampilan paus yang bermartabat menggendong naga susu yang lembut dan membujuknya untuk tidur. Kalau begitu kau tidak tahu, carilah bawahan atau perawat untuk merawatmu. Chukin tersenyum. Aku tidak menginginkannya. Bibi Dong dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kenapa? Karena kau mengatakannya. Bibi Dong tersenyum manis. Bailong adalah anak yang kau berikan padaku. Aku benar-benar bertindak sebagai seorang ibu dan membesarkannya sebagai anakmu. Chukin tersenyum spontan, lalu dia berbalik dan dengan lembut melemparkan Bibi Dong ke geladak. Chukin. Perilaku Chukin yang tiba-tiba mengejutkan Bibi Dong, di sini, tidak baik. Apa yang salah? Chukin tersenyum, mereka semua tertidur,
dan mereka semua adalah milik mereka sendiri. Bagaimana jika mereka melihatnya? Masalah besar, mari kita berkumpul. Bagaimana dengan Ibu Xiyun dan Ibu Xiaowu? Dan Du Gubo dan Tianxing Niu Piton? Bibi Dong berkata dengan sedikit khawatir. Jika dia terlihat oleh orang-orang ini, dia akan malu. Baiklah, aku akan menciummu, ayo kita lakukan. Jawab Cukin. Kalau begitu kamu harus bergegas. Bibi Dong tersenyum kompromi. Cukin mendengar bahwa dia akan mencium Bibi Dong. Pada saat ini, di belakang mereka, kekuatan roh yang kuat melambai langsung turun dari langit. Suara gemuruh ledakan itu membuat kapal perang emas itu bergetar. Cukin dan Bibi Dong langsung terkejut dan bergerak berdiri satu demi satu. Mereka melihat bahwa di depan mereka, cahaya putih terang jatuh. Detik berikutnya, sosok cantik berjalan keluar dari cahaya putih itu. Wanita ini tampak baru berusia 24 atau 5 tahun. Dia mengenakan rok panjang seperti bulu putih. Dia tampak manis, murni, dan menyenangkan. Namun dalam kemanisan itu, ada sentuhan pesona. Terutama, mata wanita yang indah seperti berlian putih itu begitu jernih dan cerah, yang membuat orang melihatnya, seolah-olah ada perasaan yang dapat membersihkan semua kotoran di pikiran. Selain itu, sosok wanita itu panas dan sempurna. Di bawah rok panjang Baiyu, ada sosok yang bisa disebut sosok yang tak tertandingi, yang tidak kalah dari Bibi Dong di sebelah Cukin. Rok panjangnya seperti congsam dengan ujung bercabang, sepasang kaki yang sempurna dan tanpa cacat, telanjang di bagian luar. Hal yang paling mencolok adalah pada rambut dan pakaian wanita, ada syal sutra putih kuno, yang menambahkan sedikit keindahan oriental yang misterius pada wanita tersebut. Melihat wanita itu, mata Cukin tiba-tiba berbinar. Wanita ini dapat digambarkan sebagai wanita yang paling cantik di dunia, kecuali temperamennya, kecantikan dan bentuk tubuhnya tidak boleh kalah. Bibi Dong memadatkan matanya yang indah, dan berkata dengan marah, "Siapa kamu?" Wanita berpakaian putih ini tidak datang lebih awal atau terlambat, tetapi terlalu menyebalkan untuk datang ketika dia dan Cukin hendak berciuman. "Siapa kalian berdua?" Wanita berpakaian putih itu menatap Bibi Dong dan Cukin dengan enggan. Sosok wanita berpakaian putih itu sangat manis dan halus. "Aku seharusnya memintamu untuk kalimat ini. Kapal perang ini milikku, mengapa kamu ada di sini?" Cukin berkata dengan lengan di dadanya, sangat acuh tak acuh. "Aku di sini untuk menemukan muridku," jawab wanita berpakaian putih itu. "Muridmu?" Cukin bertanya sedikit terkejut. "Ya, aura kekuatan roh muridku ada di kapal ini, kau biarkan dia datang menemuiku," kata wanita berpakaian putih itu dingin. "Kalau begitu kau mencari tempat yang salah." Bibi Dong berkata dengan marah, "Tidak peduli siapa kau, aku akan memberitahumu aturannya terlebih dahulu." "Kenapa? Bertarung?" Wanita berpakaian putih itu tersenyum, "Ayolah, aku sudah lama tidak melakukan apa-apa." Begitu suara wanita berpakaian putih itu jatuh, Bibi Dong telah berteleportasi di depannya, dan segera tangan kosong Bibi Dong mengumpulkan kekuatan roh dan bergegas menuju wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu tiba-tiba terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa telapak tangan Bibi Dong begitu menakutkan, dan segera 8 hitam dan 1 merah di bawah kakinya, 9 cincin roh menyala, diikuti oleh tangan yang sama yang mendorong untuk menyambutnya. Boom! Diiringi oleh ledakan dahsyat, wanita berpakaian putih dan telapak tangan Bibi Dong saling berhadapan, dan fluktuasi kekuatan roh yang mengerikan segera menghilang, menyebabkan embusan angin di sekitar kapal perang emas. Tentu saja, kapal perang emas itu tidak terpengaruh, bagaimanapun juga, itu bukan kapal perang biasa. Karena alasan ini, Cukin diam-diam memobilisasi kekuatan rohnya untuk menjaga kapal perang emas itu. Di satu sisi, Cukin tahu bahwa Bibi Dong marah dan dia tidak dapat dengan mudah menghentikannya. Di sisi lain, dia takut kedua wanita itu akan menghancurkan kapal perangnya, yang akan sangat merepotkan. Pada saat yang sama, Cukin juga sedikit terkejut. Meskipun wanita berpakaian putih ini yang tampaknya baru berusia 20-an tidak sekuat Bibi Dong, dia tampaknya tidak lemah. Tingkat kekuatan jiwa, setidaknya 99. Pada saat yang sama, wanita berpakaian putih itu telah diguncang oleh telapak tangan Bibi Dong. Untungnya, wanita berpakaian putih itu berdiri teguh pada waktunya sehingga dia tidak akan jatuh ke tanah. Bahkan dengan kekuatan ini, aku berani berbicara dengan liar." Bibi Dong tersenyum acuh tak acuh. "Siapa kamu?"
Wanita berpakaian putih itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia belum keluar dari gunung selama lebih dari 100 tahun, dan ketika dia keluar dari gunung, dia akan bertemu seseorang yang lebih kuat dari limit Doulou-nya sendiri. Selain itu, dia masih seorang wanita. Kamu juga memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Bibi Dong tersenyum dan berkata, Paus Aulawuhun, Bibi Dong. Kamu adalah Paus Aulawuhun. Wanita berpakaian putih itu terkejut. Kenapa? Takut. Bibi Dong tersenyum ringan, ayo lakukan, kamu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan padaku, aku bisa menggunakan matamu saja. Hah, wanita berpakaian putih itu tersenyum, ketika kursi ini menjadi terkenal, kamu tidak tahu di mana harus minum susu. Kamu ingin aku memohon belas kasihan dan bermimpi. Wuhun, Baiyu Lingfeng. Seekor burung phoenix berbulu putih besar keluar dari belakangnya dengan siulan wanita berpakaian putih itu. Burung phoenix itu, dengan bulu-bulu putih di sekujur tubuhnya, dengan sayap yang tumbuh di tulang rusuknya, dan matanya agak mirip dengan wanita berpakaian putih itu, seperti dua berlian. Jadi itu dia, melihat jiwa bela diri wanita itu, Chukin sudah yakin akan identitas wanita itu. Pada saat ini, permaisuri kematian Bibi Dong juga dipanggil, dan momentumnya tiba-tiba membayangi wanita berpakaian putih yang juga seorang ekstrim Douwo. Detik berikutnya, kekuatan roh Bibi Dong mengembun menjadi pedang cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arah wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu juga tidak mau menunjukkan kelemahannya. Banyak bulu cahaya Phoenix mengembun di sekujur tubuhnya, dan mereka segera mengarahkan bulu-bulu ini ke arah pedang cahaya Bibi Dong seperti hujan deras. Kong-kong, seolah-olah senjata tersembunyi itu terus-menerus bertabrakan, kedua serangan itu bertabrakan, membuat suara logam bergetar tajam. Namun, saya melihat bahwa bulu cahaya wanita berpakaian putih itu tidak sebanding dengan pedang cahaya Bibi Dong, dan hancur total. Dan pedang cahaya Bibi Dong melesat ke arah tubuh wanita berpakaian putih itu tanpa henti. Jika itu beberapa hari yang lalu, mungkin wanita berpakaian putih dan Bibi Dong masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, setelah menerima esensi dan darah naga Azure yang dianugerahkan oleh Chukin, dia juga telah mencapai tahap Dewa Setengah. Dewa Setengah itu tidak sebanding dengan Douluo biasa yang tak tertandingi dari wanita berpakaian putih itu. Wajah wanita berpakaian putih itu berubah karena terkejut. Lightsaber Bibi Dong sangat padat, dan dalam sekejap, mereka telah menyerbu ke arah wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu tidak dapat dihindari. Melihat lightsaber itu, ketika dia hendak menusuk tubuh wanita berpakaian putih itu, cahaya keemasan bersinar di depannya. Detik berikutnya, semua lightsaber Bibi Dong hancur. Wanita berpakaian putih itu terkejut, tetapi bibir merah Bibi Dong sedikit mengerucut. Karena Chu dan Qin yang tidak menembak. Benar saja, di antara cahaya keemasan itu, sosok Chu Qin berjalan keluar, menatap Bibi Dong dan tersenyum, "Yah, Donger, mereka semua miliknya, tidak perlu menjadi kenyataan." Kamu mengatakannya sebelumnya. Bibi Dong tersenyum dengan sedikit kebencian, kakak yang mana ini lagi? Kamu adalah adik perempuannya. Wanita berpakaian putih itu menjawab dengan dingin. Setelah berbicara, dia menatap Chukin dengan tatapan yang luar biasa. Pria di depannya terlalu kuat, dia dapat dengan mudah menahan kejutan kekuatan roh yang tidak dapat dia tahan dengan seluruh kekuatannya. Ya, adikku sangat temperamental. Bibi Dong berkata dengan ringan, Donger, sebenarnya, kamu salah paham. Kata Chukin, dia bukan wanitaku. Dia adalah Guru Meyer. Guru Meyer. Bibi Dongdai mengangkat alisnya. Meyer, apa hubunganmu dengan Yan Mei? Wanita berpakaian putih itu menatap Chukin dengan heran. Setelah itu, wanita berpakaian putih itu langsung menamparkan Chukin dengan telapak tangannya. Namun, kulihat Chukin tidak bertindak dengan paksa, dan tidak ada fluktuasi kekuatan roh di tubuhnya, dan wanita berpakaian putih itu menyerang tubuh Chukin dengan telapak tangannya, tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Chukin. Sebaliknya, wanita berpakaian putih itu merasakan sakit yang tajam dari telapak tangannya. Ini, bagaimana mungkin? Wanita berpakaian putih itu terkejut. Kamu harus tahu bahwa dia bukan hanya seorang limit Doulou, tetapi juga seorang dewasa yang membangun kembali binatang jiwa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika pemboman itu dilakukan pada tubuh binatang jiwa sejuta tahun, tidak mungkin untuk mendapatkan hasil seperti itu. Siapa kamu?
Wanita berpakaian putih itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tidak, kamu bukan manusia." "Itu bukan manusia, lalu aku ini apa?" Chukin menjawab sambil tersenyum, "Aku melakukannya demi Meyer, jadi aku tidak akan melakukannya padamu. Jika kamu terus bersikap kasar, maka aku tidak diterima." Ketika wanita berpakaian putih itu mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya putih dan bergegas ke langit, mencoba melarikan diri dari tempat yang benar dan salah ini. Namun, ketika dia bergegas di tengah jalan, dia tiba-tiba ditarik kembali oleh kekuatan roh Chukin. "Apa yang kamu lakukan?" kata wanita berpakaian putih itu dengan sedikit ketakutan. "Jika kamu menggangguku dan Donger, kamu ingin pergi." Chukin tersenyum dingin, "Lagi pula, karena kamu di sini untuk menemukan Meyer, mengapa repot-repot pergi?" Wanita berpakaian putih itu menggigit gigi peraknya dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia awalnya datang ke Xingxi untuk menanyakan tentang kejahatan itu, tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Chukin begitu kuat? "Chukin, apakah itu benar-benar manusia? Siapa namamu?" tanya Chukin. "Lei Yinger." Meskipun wanita berpakaian putih itu enggan, dia tetap menjawab. "Apakah kamu benar-benar Tuan Meyer dan Laolan?" tanya Chukin. "Laolan, mungkinkah Laolan juga ditangkap olehmu?" Lei Yinger berkata dengan panik. "Itu tidak benar. Bagaimanapun, orang dengan api jahat di dalam tubuhnya selalu berpikir berbeda dari orang lain." Chukin tersenyum. "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Lei Yinger terkejut. "Ya, Meyer memberitahumu." "Ya, dia juga mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat menyentuh tubuhmu, jika tidak, kamu akan terbakar menjadi abu." Setelah itu, Chukin langsung memegang lengannya. Selama 3 detik penuh, Chukin tidak melakukan apapun. Pada saat ini, Lei Yinger tercengang. Pria manapun, bahkan yang bergelar Douro, akan terbakar menjadi abu saat menyentuh tubuhnya, dan Chukin tidak melakukan apa-apa. Pada saat yang sama, wajah Lei Yinger sedikit memerah. Karena api jahat itu, dia tidak pernah menyentuh lawan jenis selama ratusan tahun, dan sekarang dipegang oleh lengan Chukin, dia sedikit bersemangat karena suatu alasan. "Lepaskan aku!" Lei Yinger buru-buru berteriak. Aku lepas." Chukin tersenyum tipis. Awalnya, Chukin hanya karena penasaran. Namun, Chukin secara mengejutkan menemukan bahwa kulit Lei Yinger sangat unik. Bahkan melalui rok tipis, sentuhan halusnya begitu jelas. Dan mungkin karena api jahat di tubuh Lei Yinger, kulitnya selalu membawa suhu khusus. Hal ini mengakibatkan keengganan Chukin untuk melepaskannya. Namun, ketika Lei Yinger mengatakan ini, tentu saja mustahil bagi Chukin untuk membuat ekspresi tanpa wajah. "Tuan," tepat ketika Chukin hendak melepaskannya, sebuah suara menyanjung terdengar. Chukin dan Lei Yinger mengikuti suara itu dan melihat Yan Mei dan Mu Laolan berjalan ke arah sini. "Tuan, mengapa Anda di sini?" Yan Mei bertanya dengan sedikit gugup, terkejut, dan tidak percaya diri. Lei Yinger tidak tahu bagaimana menjawab panggilan itu untuk beberapa saat. "Hei, Tuan, tidak apa-apa memegang tangan Anda di tangan pendeta agung." Mu Laolan berkata dengan heran. Ketika Chukin dan Lei Yinger mendengar kata-kata itu, mereka berdua saling memandang, dan Chukin buru-buru melepaskan Lei Yinger. "Chukin, apakah Anda baik-baik saja?" Yan Mei buru-buru berjalan ke sisi Chukin dan bertanya dengan tangannya. "Jangan khawatir, saya baik-baik saja." Chukin tersenyum tipis, "Api jahat tuanmu sama sekali tidak mengancam saya." Jangan lupa, selain kuat, Chukin juga memiliki tubuh naga unsur, dia dapat beradaptasi dengan unsur apapun. Setelah mendengar ini, detak jantung Lei Yinger sedikit bertambah cepat entah mengapa. Di dunia ini, benar-benar ada pria yang bisa kebal terhadap api jahatnya. "Tapi, ngomong-ngomong, kenapa kau bajingan?" "Tuan, ngomong-ngomong, bagaimana kau menemukan tempat ini?" "Tempat ini, tapi lautnya, ribuan mil jauhnya dari gunung berapi guntur." Yan Mei bertanya. Jika itu normal, Lei Yinger pasti akan melihat Yan Yin dan menamparnya dengan keras. Namun, dia sudah tahu bahwa Yan Mei adalah wanita Chukin. Jika dia berani melakukan ini, mungkin Chukin akan memperlakukannya. "Tidak ada, datang saja dan lihat." Namun, tepat ketika Lei Yinger hendak menipu Yan Yan, Chukin mengambil inisiatif untuk berkata, "Tuanmu, kau harus menahan diri di tubuhmu. Dia merasakan bahwa kau hilang dariku,
jadi dia datang untuk menyalahkanmu. Tidak, dia baru saja bertengkar dengan Donger. Tuan, apakah yang dikatakan Chu Qin itu benar? Yan Mei menatap Lei Yinger. Dalam hati Lei Yinger, hal itu dapat digambarkan sebagai penderitaan. Setelah jeda, dia mengumpulkan keberaniannya, tetapi dia berkata dengan lembut, Meyer, ingatlah bahwa aku pernah berkata kepadamu bahwa kamu dan Laolan, sebelum kalian menembus batas Douro, kalian tidak boleh kehilangan diri kalian sendiri. Baiklah, Tuan, Yan Mei dan Mu Laolan menjawab. Lalu, mengapa, kamu dan Chu Qin? Lei Yinger hanya berani menutup matanya, api jahat itu sangat misterius, dan bahkan aku tidak dapat menguraikannya. Tersesat sebelum batas, Meyer, kamu terlalu bingung. Tuan, kamu tidak tahu. Chu Qin bukan orang biasa. Yan Mei menjawab, dia menyembuhkan api jahatku. Ah, benarkah? Belum lagi Lei Yinger, bahkan Mu Laolan pun terkejut. Ya, Yan Mei menegaskan, Chu Qin tidak hanya menyembuhkan api jahatku, tetapi juga meninggalkan garis keturunan naga Azure yang unik di tubuhku. Tuan, tidakkah kamu melihat ada perbedaan dalam diriku? Darah Qinglong, berbeda. Lei Yinger tercengang sejenak, lalu terkejut. Hei, Meyer, aku tidak merasa salah, kok kamu bisa mencapai level 98? Kamu tahu, level 1 titel Doulou, apalagi berlatih selama beberapa tahun. Yah, ini level 98. Yan Mei tersenyum bangga, ini adalah manfaat dari garis keturunan Azure Dragon. Itu tidak hanya memperkuat fisikku, tetapi juga langsung meningkatkan level kultivasiku. Apa? Lei Yinger merasa sedikit iri di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia berpikir, apa sebenarnya garis keturunan Qinglong? Tetapi memikirkan kekuatan mengerikan Chu Qin sendiri, dia mungkin juga sedikit mengerti. Jika demikian, dia masih menatap Yan Yin dan berkata dengan sedikit bermartabat, Meyer, meskipun begitu. Jika kamu ingin bersenang-senang dengan orang lain, kamu harus memberi tahuku. Apakah kamu tahu bahwa aku telah mempromosikanmu selama ini? Karena, betapa sulitnya itu. Mungkin sulit, tetapi, motifmu tidak murni. Pada saat ini, Chu Qin tersenyum tipis. Lei Yinger sedikit mengernyit. Aku pernah mendengar Meyer berkata, alasan mengapa kamu menjadikan dia dan Laolan sebagai murid adalah karena mereka berdua adalah fisik api jahat, dan kamu juga fisik api jahat. Ini mungkin bukan suatu kebetulan. Jika tebakanku tidak salah, kamu bermaksud untuk melatih Meyer dan memperlakukan mereka sebagai objek uji untuk memecahkan api jahat. Jawab Chu Qin acuh tak acuh.